Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika. Kali ini matematika SMP kelas 7 tentang penerapan persamaan pada soal cerita. Akan menyelesaikan bagaimana menyelesaikan soal-soal cerita yang nantinya akan diselesaikan dengan cara atau dengan menyelesaikan dengan bantuan persamaan linear satu variabel. Untuk menyelesaikan itu ada tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama, tahapan itu adalah kita harus bisa atau dapat mengubah suatu bentuk cerita dengan kata sehari-hari menjadi suatu bentuk model matematika, yaitu suatu bentuk kalimat terbuka, suatu pernyataan yang di dalamnya terdapat variabel. Itulah model matematika. Ya. Nah, di dalam kehidupan nyata sehari-hari, banyak masalah yang nantinya bisa atau dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear satu variabel. Masalah-masalah ini nantinya biasanya berbentuk soal cerita. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Masalah-masalah soal yang berbentuk soal cerita. Agar nantinya dapat menyelesaikan soal cerita, terlebih dahulu kita harus dapat mengubah soal cerita tersebut menjadi kalimat matematika yang disebut sebagai model matematika. Untuk lebih jelas, kita lihat dua contoh soal berikut ini. Kita lihat contoh yang pertama. Jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Buatlah model matematikanya. Pertama kita akan memisalkan salah satu urutannya ya. Jadi ada dua bilangan, bilangan pertama, bilangan kedua seperti itu. Nah, di sini kita akan memisalkan bilangan pertama sebagai X, bilangan keduanya sebagai X ditambah 2. Bagaimana memunculkan bilangan keduanya bahwa nilainya itu adalah X ditambah 2. Nah, ini butuh kita simak terlebih dahulu. Kenapa tiba-tiba bisa muncul bilangan keduanya adalah X ditambah 2? Tentu kita harus mengingat terlebih dahulu sifat dari bilangan genap itu apa. Bilangan genap yang bagaimana? Jika bilangan pertamanya saja misalkan aja adalah 4, maka bilangan yang kedua atau urutan berikutnya adalah 6. Kalau bilangan pertamanya saya misalkan saja sebagai 10, bilangan keduanya tentu adalah 12. Nah, pola bagaimana menunjukkan bilangan berikutnya, bagaimana memperolehnya, itulah yang akan kita nyatakan sebagai X ditambah 2. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dengan tabel yang ada di sebelah kanan ini, simulasi ini. Dimisalkan bilangan pertama adalah 2, bilangan keduanya adalah 4. Bagaimana memikirkan 4-nya itu kalau yang pertamanya adalah 2? Di sana diberi penjelasan bahwa muncul 4-nya adalah karena 2 ditambah 2. 2 yang pertama itu adalah bilangan pertama. Ditambah 2 untuk mendapatkan 4. Kita lihat yang berikutnya. Jika bilangan pertamanya adalah 6, maka bilangan berikutnya adalah 8. Bagaimana ini memunculkan 8-nya? Ternyata 8 bisa didapat dengan bilangan pertama yaitu 6 ditambahkan saja dengan 2. 6 ditambah 2. Bilangan pertamanya jika dimisalkan dengan 10, kita lihat yang berikutnya. Maka bilangan berikutnya adalah 12 karena 10 tambah 2. Dan seterusnya ada 20, ada 80 di sana. Ya, yang mana polanya di sana terlihat bahwa bilangan pertama akan selalu ditambah 2. Itu untuk memunculkan bilangan kedua atau mendapatkan bilangan berikutnya. Maka kalau bilangan pertamanya adalah P, maka bilangan keduanya adalah
P ditambah 2. Bilangan pertama ditambah dengan 2, mengikuti pola yang sudah kita lihat tadi. Maka kalau bilangan pertamanya adalah X, maka bilangan keduanya tentu X ditambah 2. Oke, demikian bagaimana untuk mendapatkan bilangan keduanya kalau bilangan pertamanya kita misalkan dengan X. Nah, sekarang kita lihat ada kalimat, lihat soal bahwa ada kalimat jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Dua bilangan genap berurutan berarti bilangan pertama dan bilangan kedua. Jumlah berarti tinggal ditambahkan saja, jumlah tambah begitu. Maka bisalah kita terjemahkan penulisan itu menjadi bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 54. Bilangan satunya adalah X, bilangan 2-nya adalah X tambah 2, maka kita gantikan saja itu, sehingga menjadi suatu bentuk kalimat berikutnya seperti ini. Inilah bentuk kalimat matematika atau model matematika. Hanya saja bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. X-nya tinggal kita jumlahkan saja menjadi 2X ditambah 2 sama dengan 54. Pekerjaan ini sudah selesai jika pertanyaannya hanya sampai model matematikanya. Kita tidak diminta untuk mencari nilai X. Maka penyelesaian dari soal ini atau buatlah model matematika, maka untuk soal ini selesai sampai di sini. 2X ditambah 2 sama dengan 54. Oke, itu contoh yang pertama. Coba kita lihat contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, harga sebuah spidol lebih murah 3.500 dari harga sebuah pensil mekanik. Ada yang berikutnya, kalimat berikutnya, harga 4 buah pensil dan 2 buah spidol adalah 50.000. Ini totalnya berarti ya. Tentukan model matematikanya. Bagaimana menyelesaikan ini? Bagaimana mendapatkan kalimat matematikanya atau pernyataan terbukanya? Kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Ada spidol, ada pensil. Salah satunya akan kita misalkan. Boleh spidol, boleh pensil. Lalu dimisalkan dengan apa? Boleh X, boleh Y, boleh variabel-variabel yang lain. Nah, sekarang kita coba saja dengan memisalkannya dengan variabel P, yaitu pensilnya. Misal harga satu pensil sama dengan P rupiah, maka kita akan menyatakan harga spidolnya dalam P. Bagaimana menyatakan nilai P-nya, nilai spidolnya dalam P? Dengan mengingat pengalaman nomor sebelumnya, maka bisalah kita nanti tentukan. Maka nilai harga satu spidol sama dengan P dikurang 3.500, karena harga spidol nilainya harganya lebih murah. Berarti harga pensil tinggal dikurang saja. Untuk lebih jelasnya, ada simulasi di sebelah kanan. Jika pensilnya memiliki harga 5.500, maka spidolnya berapa harga spidolnya? Karena lebih murah berarti harga pensilnya dikurang. Lebih murah berapa? 3.500. Maka harga pensilnya dikurang 3.500. Maka dapatlah nilai spidolnya, harga spidolnya 2.000, yaitu 5.500 dikurang 3.500. Dengan berpikir hal yang sama, kalau pensil memiliki harga 6.500, maka spidolnya didapat dengan harga 3.000, yaitu 6.500 dikurang 3.500. Demikian polanya. Maka kalau ada pensilnya memiliki harga P dengan variabel P, maka spidolnya adalah harga pensil, harga
pensilnya dikurang dengan 3.500. Sama seperti soal pertama polanya ini. Nah, kemudian berikutnya. Ada kalimat harga 4 buah pensil dan 2 buah spidol adalah Rp50.000. Bentuk ini bisa disederhanakan menjadi harga 4 pensil dan 2 spidol Rp50.000. Ini berarti totalnya. Berarti harga 4 pensil, pensilnya adalah P, berarti 4P, seperti itu. Dan 2 spidolnya nanti diganti saja dengan P dikurang 3.500. Itu nantinya. Hanya sekarang kita mengubah bentuk-bentuk ini menjadi bentuk kalimatnya adalah menjadi seperti itu. Mengganti saja. Spidol P minus 3.500, pensil P. Kemudian tinggal kita sederhanakan distributif untuk yang spidolnya. Sehingga disederhanakan menjadi 4P ditambah 2 kali P, 2 dikali minus 3.500, seperti itu, buka kurung, maka didapat ini. Masih bisa disederhanakan P-nya, ini sejenis, maka bisa disederhanakan 4P ditambah 2P menjadi 6P. Yang lainnya masih tetap dulu, maka ini sudah selesai. Model matematika mengubah bentuk soal cerita menjadi bentuk kalimat matematika seperti ini. Oke, demikian bagaimana mengubah buat suatu bentuk soal cerita menjadi model matematika. Dua contoh ini kiranya bisa membantu nanti dalam menyelesaikan soal-soal cerita. Kita lanjutkan dengan bagaimana menerapkan soal model yang tadi untuk bisa kita selesaikan di dalam soal-soal aplikasi di dalam persamaan linear satu variabel ini, penerapan PLSV. Bagaimana menyelesaikan masalah yang berbentuk soal cerita? Ada 4 langkah yang perlu kita telusuri. Yang pertama, buatlah diagram atau sketsa atau gambar jika soalnya nanti itu berhubungan dengan geometri. Kebetulan 2 soal yang tadi belum soal yang berhubungan dengan geometri. Jadi dilewatkan untuk tahap pertama ini. Yang kedua, tahap yang kedua, salah satu besaran yang belum diketahui nilainya dimisalkan dengan suatu variabel. Jadi ada nilai-nilai yang dinyatakan di soal cerita, kita nyatakan dalam bentuk variabel. Soal 1 tadi kita memisalkannya dengan X. Soal kedua kita memisalkannya dengan variabel P. Seperti itu. Langkah yang ketiga, mengubah bentuk kalimat soal menjadi kalimat matematika atau model matematika atau persamaan. Kita sudah melakukannya di 2 nomor tadi. Dan langkah terakhir adalah menyelesaikan persamaan yang didapat dari kalimat matematika tadi, langkah ketiga tadi itu. Kemudian kita tentukan nilai variabel yang ada di langkah ketiga. Itulah menyelesaikan soal cerita. Kemudian tergantung dari nilai variabel yang ditemukan, dilanjutkan untuk menyelesaikan apa yang ditanyakan di dalam soal cerita. Kita lihat ada 3 contoh yang bisa kita coba untuk selesaikan. Yang pertama, jumlah 2 bilangan ganjil berurutan adalah 36. Ini seperti yang tadi. Ada 3 pertanyaan. Bisa saja 3 pertanyaan ini digabung menjadi 1, yaitu langsung ke pertanyaan C. Tapi ini untuk soal latihan, untuk contoh soal,
dibuat bertahap seperti ini. Yang pertama A, tentukan bilangan kedua jika bilangan pertamanya dimisalkan dengan N. Kemudian pertanyaan B, susunlah persamaan dalam N, kemudian selesaikan. Susunlah persamaan dalam N, ini berarti adalah permintaan soal sampai sini adalah menentukan model matematikanya tadi. Kemudian selesaikan, berarti menentukan nilai variabel. Kemudian yang C, tentukan kedua bilangan tersebut. Ini artinya kita memanfaatkan variabel pada soal B yang sudah kita dapatkan untuk menyelesaikan, untuk menentukan nilai dari pertanyaan yang di soal tentukan atau tanyakan. Oke, kita lihat tahap-tahapan jawaban yang akan kita tempuh. A, tentukan kedua bilangan jika bilangan pertama adalah N. Jadi bilangan 1 N, bilangan kedua adalah bagaimana menyatakannya, mengingat seperti soal 1, kalau yang pertama tadi, contoh yang pertama adalah bilangan genap. Ini bilangan ganjil. Bilangan genap dari bilangan pertama ke bilangan berikutnya sifatnya tadi adalah bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Bagaimanakah dengan bilangan ganjil? Kalau bilangan ganjil pertamanya adalah 5, maka berikutnya adalah 7. Bagaimana mendapatkan 7? Adalah 5 ditambah 2. Jadi polanya tadi barusan didapat bilangan pertama, 5 tadi ditambah 2. Apakah dengan bilangan ganjil yang lain berlaku juga seperti itu? Jika bilangan pertamanya misalkan saja adalah 9. Bagaimanakah bilangan berikutnya? Setelah 9, maka berikutnya adalah 11. Apakah 11? Karena bilangan pertama ditambah 2, yaitu 9 ditambah 2, ya, ternyata pas nilainya tepat. Sehingga dengan menemukan pola-pola seperti itu, maka bisalah kita tulis sebagai bilangan pertamanya adalah N, bilangan keduanya adalah N ditambah 2. Kita lihat bilangan berikutnya. Bilangan maksudnya pertanyaan B. Bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 36. Ini bisa muncul karena jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 36. Berarti bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 36. Bilangan satunya tinggal kita ganti dengan N, bilangan keduanya diganti saja dengan N ditambah 2. Karena itu yang sudah kita dapatkan pada jawaban yang A. Tinggal disederhanakan. Inilah model matematikanya. Untuk pertanyaan B sudah selesai. Pertanyaan belum ya. Pertanyaan B tidak hanya sebatas model matematika. Pertanyaan B masih diminta kemudian selesaikanlah, berarti kita diminta untuk menentukan nilai variabelnya. Berarti 2N ditambah 2 sama dengan 36. Kita lanjutkan sampai mendapatkan nilai N-nya. Kita lanjutkan. Ini kedua ruas kita kurangkan dengan 2, maka bentuk sederhananya menjadi 2N sama dengan 36 dikurang 2. Disederhanakan lagi dan disederhanakan lagi sampai mendapatkan N. Jika sudah seperti ini kalimatnya, maka N-nya didapat dengan membagi kedua ruas dengan 2, maka N sama dengan 17. Pertanyaan B selesai. Selanjutnya pertanyaan C, tentukan kedua bilangan tersebut. Setelah N didapat 17, maka kedua bilangan tersebut kita manfaatkan nilai N ini. Lihat dari jawaban nomor A. Bilangan 1 adalah N, maka itulah bilangan satunya, yaitu 17, karena N-nya kita dapatkan 17. Bilangan keduanya, tinggal kita ganti nilai N-nya 17, sehingga nanti bilangan keduanya tinggal 17 ditambah 2, maka dapatlah 19. Maka selesailah nomor 1. Kita lihat contoh yang berikutnya supaya lebih
terampil dalam menyelesaikan soal cerita. Nomor 2. Umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. 4 tahun yang akan datang, jumlah umur adik dengan ayah maksudnya, adalah 52 tahun. Berapa tahunkah umur adik sekarang? Kita akan memisahkan salah satu dengan variabel, boleh adik, boleh ayah, yang akan kita misalkan. Oke, untuk soal ini kita akan memisalkannya adalah umur ayah sebagai Y tahun. Tetapi ini dimisalkan untuk waktu yang saat ini. Di soal ada pembagian dua waktu, saat ini dan waktu berikutnya adalah 4 tahun yang akan datang. Kita fokus yang saat ini dulu. Saat ini umur ayah adalah Y tahun. Kemudian kita lihat dari soal bahwa umur adik lebih muda 20 tahun dari ayah. Berarti otomatis umur ayah dikurang saja. Dikurang dengan 28 karena di sana dibunyikan lebih muda 28 tahun. Berarti umur adiknya bisa kita tulis sebagai Y dikurang 28. Ini adalah umur saat ini. Bagaimanakah umur 4 tahun yang akan datang? Umur 4 tahun yang akan datang, kita misalkan aja umur ayah saat ini 30 tahun. Ini hanya memisal saja ya. Kalau umur saat ini ayahnya adalah 30 tahun, 4 tahun yang akan datang, berapakah umur ayah itu? Tentu saja bertambah 4 tahun, menjadi 34. 34 bagaimana mendapatkannya? 30 ditambah 4, seperti itu. Maka kalau umur ayah sekarang Y, 4 tahun yang akan datang, maka umurnya bertambah 4. Jadi Y ditambah 4. Bagaimana dengan umur adik? Tidak hanya umur ayah yang bertambah, tentu umur adik juga bertambah 4 tahun. Maka umur adik yang saat ini ditambah saja dengan 4. Inilah permisalan dari soal-soal yang ada dengan variabel-variabel. Dengan adanya variabel ini kita bisa memanfaatkan untuk menyelesaikan soal ini dengan menyimak terlebih dahulu apa yang ada di dalam soal. Kita lihat soalnya. 4 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 52 tahun. Ada kata jumlah umur mereka 52 tahun. Jumlah umur mereka berarti umur adik ditambah umur ayah atau kebalikannya. Sama dengan atau adalah tadi 52 tahun. Kalimatnya kita tuliskan terlebih dahulu ini. Dari sini kita bisa mengubah bentuk ini dalam bentuk matematikanya seperti ini. Jumlah umur ayah ditambah umur adik sama dengan 52. Umur ayah ini yang 4 tahun yang datang ya, jadi harus hati-hati memasukkannya, menggantikannya. 4 tahun yang akan datang umur ayah adalah Y tambah 4, maka nanti umur ayahnya diganti dengan Y tambah 4. Sedangkan umur adiknya diganti dengan Y minus 20 ditambah 4, sama dengan 52, seperti itu. Disederhanakan, Y tambah Y 2Y, 4 dikurang 28 ditambah 4 menjadi minus 20, sama dengan 52. Kita akan selesaikan mendapatkan nilai Y-nya. Kedua ruas ditambah 20, maka bentuk sederhananya menjadi 2Y sama dengan 52 ditambah 20. 52 ditambah 20-nya disederhanakan menjadi 72. Di sini kita dapatlah nilai Y-nya dengan membagi kedua ruas dengan 2. Maka Y sama dengan 36. 72 dibagi 2, 36. Kita manfaatkan nilai Y sama dengan 36 ini untuk menjawab apa yang ditanyakan di dalam soal. Kita lihat apa yang ditanyakan dalam soal. Yang ditanya di soal adalah berapa umur adik.
sekarang. Berarti kita lihat umur adik yang sekarang. Umur adik yang sekarang itu adalah Y dikurang 28. Maka nilai 36 atau nilai Y-nya ini ya tinggal kita kurang saja dengan 28, maka didapatlah 8 tahun. Oke, demikian soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 3. Soal berikutnya. Ada taman. Nomor 3, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Kita ulang, panjang dengan ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Berarti nanti panjangnya tinggal menjumlahkan lebarnya dengan 5, seperti itu. Keliling taman tersebut adalah 54. Kemudian ada 3 pertanyaan. Yang A, jika lebar X meter, jadi sudah di soal sudah ditentukan variabel yang akan dipakai. Tentukan panjangnya dalam X. Berarti ini adalah model ya nanti ya. Model hanya sederhana, hanya untuk panjangnya saja. Pertanyaan B, susunlah persamaan dalam X, kemudian selesaikan. Pertanyaan C, tentukan ukuran panjang dan lebar taman tersebut. Kita lihat satu persatu. Bahwa gambar dari bentuk dari tamannya di sini dinyatakan sebagai suatu persegi panjang. Maka kita gambarkan saja persegi panjang. Kemudian lebarnya di sini dimisalkan dengan X. Lihat nomor A. Lebarnya dengan X. Maka lebarnya kita nyatakan saja itu dengan X. Kita tuliskan. Kemudian sisi panjangnya kita akan nyatakan dalam X. Bagaimanakah menyatakannya? Dengan mengerti dari kalimat ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Berarti panjangnya 5 lebih dari lebar. Berarti tinggal menjumlahkan lebar dengan 5. Seperti itu. Maka otomatis pertanyaan A sudah kita dapatkan. Lebar taman adalah X meter, panjang taman adalah X ditambah 5. Pertanyaan B, susunlah persamaan dalam X. Oke, kita lihat. Susunlah persamaan dalam X dengan memanfaatkan kalimat di dalam soal ada kalimat keliling taman tersebut 54. Keliling taman. Tamannya berbentuk persegi panjang. Maka kalimat ini menjadi keliling persegi panjang karena tamannya berbentuk persegi panjang seperti itu. Jadi keliling taman berarti keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang kita sudah tahu bahwa rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Panjang dan lebarnya di sini tinggal kita lihat saja dari jawaban nomor A. Panjangnya diganti dengan X tambah 5, lebarnya diganti dengan X. Tinggal kita sederhanakan. 2X tambah 5, boleh buka kurung, sehingga 2 dikali 2X, 2 dikali 5. Hasilnya ini, kedua ruas ditambah dengan minus 10, atau langsung saja kedua ruas dikurang 10 begitu. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Sederhanakan lagi, kemudian kedua ruas dibagi dengan 4 untuk mendapatkan nilai X. Maka didapatlah nilai X-nya adalah 11. X11 ini kita manfaatkan untuk menyelesaikan soal C. Pertanyaan C adalah tentukan panjang dan lebar. Panjangnya adalah X tambah 5, kemudian lebarnya adalah X. Maka kita manfaatkan nilai X sama dengan 11 ini. Panjang taman X tambah 5, X-nya diganti dengan 11. Berarti 11 tambah 5. 11 tambah 5 itu adalah 16. Maka didapatlah panjang taman ini 16 meter. Bagaimana dengan lebar? Lebar, kita lihat jawaban dari nomor A adalah X meter. Maka langsung didapat nilai atau berapa lebarnya. 11 meter. Maka pertanyaan A, B, C sudah kita jawab semuanya.
Demikian contoh-contoh dari video hari ini. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan kekurangan yang ada. Mari kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.